Kalau dengar kata Renaissance, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran Anda? Mungkin mahakaryanya Michelangelo atau teleskopnya Galileo, ya kan? Tapi tahu nggak sih, periode kelahiran kembali ini ternyata juga memicu revolusi yang nggak kalah dahsyatnya. Revolusi yang terjadi di dalam ruang kelas, dan efeknya itu benar-benar mengubah cara kita semua belajar sampai sekarang. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita mulai dari masalahnya, yaitu pendidikan di abad pertengahan, lalu kita lihat revolusi pemikiran dan teknologi yang mengubah segalanya, sampai akhirnya kita cek warisan yang masih ada di sekolah-sekolah kita sekarang. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama. Sebelum kita ngomongin perubahannya, kita harus paham dulu kondisinya kayak gimana. Coba bayangin, sebuah dunia di mana pengetahuan itu barang super langka dan dijaga ketat banget. Nah, di masa ini, pusat ilmunya ya cuma biara. Para biarawan harus susah payah menyalin naskah-naskah kuno, satu persatu, pakai tangan. Dan semua itu ditulis dalam bahasa Latin. Bahasa yang cuma dimengerti kaum terpelajar dan gereja. Jadi, ya, masyarakat umum sama sekali nggak bisa mengaksesnya. Jadi, poin pentingnya di sini adalah tujuan pendidikan waktu itu bukan buat bikin orang penasaran, tapi buat memperkuat ajaran-ajaran yang udah ada, yang dogmatis. Jelas, ini menciptakan masyarakat yang nggak terbiasa untuk bertanya atau mengkritik otoritas. Tapi, ya nggak ada yang abadi kan? Ada beberapa peristiwa besar di abad ke-14 dan 15 yang mulai menggoyangkan fondasi dunia lama ini. Mulai muncullah celah-celah buat ide baru untuk tumbuh. Dalam rentang waktu sekitar 100 tahun, ada 3 guncangan besar. Pertama, wabah mematikan yang mengubah keyakinan orang. Kedua, penemuan teknologi yang merevolusi cara informasi menyebar. Dan ketiga, jatuhnya sebuah kekaisaran kuno. Ketiganya ini jadi semacam katalis yang mendorong Eropa ke era yang baru. Coba bayangin, bencana sebesar ini jelas menciptakan krisis iman yang luar biasa dalam. Ketika institusi yang paling berkuasa saat itu nggak bisa menjelaskan atau menghentikan penderitaan, ya wajar kalau orang-orang mulai cari jawaban di tempat lain. Dari sinilah muncul pendekatan hidup yang lebih duniawi. Nah, ini momen yang penting banget. Para sarjana ini bukan cuma bawa buku loh. Mereka bawa cara berpikir yang beda. Filsafat, sains, dan seni dari dunia klasik yang sudah lama banget terlupakan di Eropa Barat. Inilah percikan api yang menyalakan kembali minat pada pemikiran-pemikiran dari zaman sebelum abad pertengahan. Dari puing-puing krisis dan penemuan kembali ini, lahirlah sebuah filosofi baru yang jadi mesin penggerak Renaissance. Namanya humanisme. Pergeserannya ini fundamental banget. Humanisme itu bukan berarti anti agama ya, tapi ia menempatkan manusia sebagai pusatnya. Gerakan ini percaya sama kekuatan akal, sama martabat individu, bahwa manusia itu bisa mencapai hal-hal besar di dunia ini, bukan cuma nunggu di akhirat. Desiderius Erasmus, salah satu pemikir humanis top pada masanya, merangkum ide ini dengan sangat pas. Menurut dia, pendidikan itu bukan cuma soal ngisi kepala dengan dogma. Bukan, tapi soal membentuk manusia seutuhnya, individu yang bisa mikir sendiri dan berguna buat masyarakat. Wah, ini ide yang benar-benar revolusioner di zaman itu. Oke, jadi kalau humanisme itu adalah mesin filosofisnya Renaissance, mesin ini butuh bahan bakar supaya bisa menyebar luas. Nah, bahan bakarnya ini datang dari sebuah penemuan teknologi yang mengubah dunia untuk selamanya. Jadi sekitar tahun 1450, ada seorang pengrajin emas dari Jerman, namanya Johannes Gutenberg. Dia berhasil menyempurnakan mesin cetak dengan huruf logam yang bisa dipindah-pindah. Nah, di kota-kota dagang yang super sibuk kayak di Italia, di mana ide dan barang lalu lalang dengan bebas, penemuan ini langsung dapat sambutan hangat. Biar kebayang nih dampaknya seberapa besar. Cuma dalam 100 tahun setelah penemuan Gutenberg, atau sekitar tahun 1550, tiba-tiba ada 20 juta buku di Eropa. 20 juta. Itu ledakan informasi yang benar-benar gila pada zaman itu. Belum pernah ada yang seperti ini sebelumnya. Dan itu baru permulaan. 50 tahun kemudian, angkanya meledak lagi sampai sekitar 150 juta buku. Ini bukan lagi sekedar peningkatan, ini udah kayak banjir informasi yang mengubah segalanya. Dampaknya luar biasa. Pengetahuan nggak lagi terkunci di dalam biara. Ide-ide para humanis, para reformis, para ilmuwan, sekarang bisa sampai ke banyak orang, jauh lebih luas. Ini memicu perdebatan dan inovasi di seluruh benua. Sekarang, kita sambungkan dua kekuatan besar tadi, filosofi humanisme dan teknologi mesin cetak. Yuk, kita lihat gimana pertemuan keduanya ini merombak total ruang kelas. Kelihatan banget kan bedanya? Tujuan pendidikan itu bergeser. Dari yang tadinya mencetak orang yang patuh, jadi membentuk individu yang punya wawasan luas, atau yang kita kenal sebagai manusia Renaissance. Penekanannya juga pindah.
dari hafalan pasif ke penyelidikan aktif dan berpikir kritis. Nah, inilah inti dari inovasi pendidikan Renaissance. Gagasan bahwa pendidikan itu harusnya melayani siswa, bukan cuma melayani institusi. Ini adalah cikal bakal dari konsep yang sekarang kita kenal sebagai student-centered learning. Sebuah ide yang benar-benar mencerminkan semangat kebebasan intelektual zaman Renaissance. Anda mungkin mikir, oke, ini kan kejadian 600 tahun lalu. Terus hubungannya sama saya apa? Well, ternyata banyak banget. Jejak Renaissance itu ada di mana-mana, terutama di sistem pendidikan kita hari ini. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya kenapa di sekolah kita harus belajar macam-macam pelajaran dari sains sampai seni? Nah, itu warisan langsung dari cita-cita manusia Renaissance. Tiap kali guru mendorong Anda untuk bertanya kenapa dan nggak cuma disuruh hafal, saat itulah Anda merasakan semangat humanisme. Bahkan laptop yang Anda pakai sekarang itu adalah gema modern dari revolusi yang dimulai oleh Gutenberg. Jadi, sebagai penutup, mari kita renungkan sedikit. Renaissance itu digerakkan oleh mesin cetak, sebuah teknologi yang mendemokratisasi informasi pada masanya. Hari ini, kita ada di tengah revolusi informasi kita sendiri, yang didorong oleh internet. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita akan menggunakan kekuatan ini untuk melahirkan kelahiran kembali versi kita sendiri?